ke-11 ayat 21 sampai 25. 21 sampai 25. Bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Zina, Ustadz Safi Soleh dari Singapura. Kita persilakan kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membacakan kita ayat-ayat suci Al-Quran, surat Hud tadi ayat 21 sampai 25. Kepada Ustadz kita dipersilahkan dengan segala hormat. Fadil Ustadz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون هل يستويان مثلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني
لكم نذير ولقد أرسلنا إني لكم نذير مبين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وسلم وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل. Mewakili jemaah sekalian, kita mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengirim malaikat bersaf-saf dari rumahnya sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin amin. Raya menyebut beliau beserta keluarga beliau di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca Al-Quran tadi, semoga bacaannya bisa menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Allah menarik ke sisinya menjadi semakin dekat dan semakin dekat, dan kita nanti di akhirat digabungkan bersama dengan Al-Muqarrabun. Amin, amin. Kita teruskan surat Hud, surat yang ke-11. Surat Hud adalah surat Nabi Hud alaihissalam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 123, dan tadi kita baca ayat 21 sampai 25. Mari kita masuk dan kita ringkaskan dari ayat 20 yang telah kita baca kemarin petang atau semalam. Di ayat 20 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Jadi tidak ada orang yang bisa melawan hukum Tuhan di muka bumi, apalagi di seluruh alam semesta, di muka bumi saja. Jadi sedurhaka-durhakanya orang tidak bisa lari dari bumi, tetap tinggal di bumi, dan nantinya akan meninggal mati di bumi juga. Dan pada akhirnya nanti dibangkitkan dari bumi juga. Jadi Allah mengatakan, Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillah min awliya. Tidak bisa melepaskan diri di muka bumi, dan juga tidak ada wali baginya selain daripada Allah. Yudha'afu lahumul adab, Allah melipat gandakan adab baginya, maka yastati'una sam'a wa maka yubsirun, sehingga kehadirannya di muka bumi ini selalu tidak membuka jalan bagi dirinya untuk menemukan kebenaran lagi, karena mereka tidak sanggup lagi mendengar. Mereka tidak bisa gunakan pendengarannya. Kata pendengaran di sini artinya tidak mau mendengarkan masukan-masukan. Lihatlah Fir'aun. Kita tahu Fir'aun itu berhadapan-hadapan langsung dengan Nabi Allah, Nabi Musa, salah satu Nabi Ulul Azmi. Bukan hanya Nabi Musa, dua Nabi berhadapan dengannya, yaitu Qarun. Jadi berhadapan langsung dengan Musa, berhadapan langsung dengan Qarun, tetapi alih-alih beriman kepada keduanya, justru berusaha untuk membunuh keduanya. Apa sebabnya? Seperti dalam ayat ini, maka yastati'una sam'ah, tidak bisa lagi mendengar. Jadi telinga hatinya sudah tertutup. Wa maka yubsirun, dan tidak bisa melihat. Mata hatinya juga sudah tersumbat. Kita tentu meminta perlindungan dari Allah akan keadaan seperti ini. Karena kalau keadaan seperti ini terjadi, maka kita berada dalam kecelakaan yang sangat serius. Kita teruskan ayat 21. Kita merugi karena perbuatan kita sendiri. Allah berfirman, Ulaika alladziina khasiru anfusahum.
Jadi orang-orang yang tadi tertutup telinganya, tertutup maksudnya telinga hatinya, tertutup mata hatinya, itu bukan Allah yang menutup seperti itu. Seperti pembahasan kita sebelumnya, bukan Allah yang menyesatkan manusia. Allah hanya membiarkan orang tersesat karena Allah telah memberikan kebebasan kepada manusia. Allah berikan kepada manusia kehendak bebas. Yang namanya kehendak bebas ya bebas digunakan. Dan karena ada kehendak bebas, dikasih juga pilihan bebas. Ada pilihan. Minimal Tuhan kasih 2 pilihan. Baik dan buruk. Al-hasanat wa sayyiat. Ar-rushd wal ghayy. Di tempat lain dikatakan ar-rushd al-ghayy. Yaitu jalan yang rasional, masuk akal. Dan al-ghayy yang tidak masuk akal. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Seperti itu. Jadi Allah kasih 2 pilihan minimal. Nah, kita tidak dipaksa. Tuhan terserah kepada kita, tetapi kata Tuhan, setiap pilihan ada risikonya masing-masing. Jadi mereka yang memilih untuk menolak kebenaran dan membiarkan mata hatinya tetap buta dan mata telinganya tetap tertutup, tersumbat, ya mereka itulah dalam ayat 21 ini, ulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itu adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Jadi namanya merugikan dirinya sendiri. Bukan Allah yang merugikan mereka. Jadi merugikan dirinya sendiri. Dari sini kita simpulkan bahwa orang masuk neraka sebetulnya memasukkan dirinya ke neraka kalau berdasarkan ayat ini. Khasiru anfusahum, merugikan dirinya artinya memasukkan dirinya sendiri ke dalam neraka. Ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita adalah sebetulnya aslinya penghuni surga. Jadi kita ini aslinya warga negara surga. Kalau ada yang tiba-tiba pindah warga negara ke neraka, itu maunya dia. Jadi aslinya kita lahir ini adalah warga negara surga. Sama misalnya kita semuanya begitu lahir, pasti warga negara di negara tempat kita lahir. Ikhwan kita di Malaysia begitu lahir, warga negara Malaysia. Ikhwan kita di Singapura begitu lahir, warga negara Singapura. Kita di Indonesia begitu lahir, warga negara Indonesia. Tentang pindah warga negara itu belakangan, pilihan masing-masing, kira-kira gitulah. Jadi kalau ada orang warga negara Malaysia mau menjadi warga negara Indonesia, itu pilihannya. Ada warga negara Indonesia menjadi warga negara Singapura, itu pilihannya namanya. Tapi aslinya di situ. Nah, kita ini manusia aslinya warga negara begitu lahir di sorga. Jadi kita ini begitu lahir sudah warga negara sorga. Tetapi ada yang merugikan dirinya dengan pindah ke neraka. Ya, pindah ke neraka. Kalau pindah warga negara masih wajar, karena itu kan bisa saja sama-sama bagus. Tetapi kalau surga dan neraka kan jelas sekali bedanya. Satu kebahagiaan, satu penderitaan. Ya, satu kebahagiaan, satu penderitaan. Satu digambarkan sebagai taman yang indah, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana ada pelayan-pelayan yang tidak pernah lagi berubah selama-lamanya. Satunya api yang menyala-nyala, kan mencolok sekali perbedaannya. Jadi makanya kalau ada orang yang membiarkan dirinya masuk neraka, itu khasiru anfusahum, merugikan dirinya sendiri. Ya. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Dan semua yang mereka adakan dulu di dunia atas nama Allah, ingat pembahasan sebelumnya kan atas nama Allah. Semua yang mereka adakan di dunia atas nama Allah dan itu adalah kedustaan. Sekarang sudah tidak ada, hilang, dalla itu hilang, ya, sudah lenyap semuanya. Ya. Sudah hilang, sudah lenyap, sudah pada tidak ada lagi. Patung yang mereka sembah sudah tidak ada lagi. Fir'aun yang mereka junjung tinggi tidak ada lagi. Bukan lagi tidak ada, Fir'aun sendiri sekarang tempatnya di neraka misalnya. Jadi bagaimana bisa minta pertolongan? Nah, jadi dengan demikian, dalla anhum ma kanu yaftarun. Ya. Maka hilanglah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Dalla anhum ma kanu yaftarun. Jadi semua yang kita buat, kita menjunjung tinggi benda-benda duniawi, maka kemudian semuanya tidak ada. Misalnya kita menjunjung tinggi emas, nanti emas di sana sudah tidak ada lagi. Menjunjung tinggi misalnya uranium misalnya tidak ada lagi. Menjunjung tinggi misalnya tanah jarang, di sana tanah jarang tidak ada lagi. Jadi pokoknya semua yang kita anggap hebat di dunia, dalla anhum ma kanu yaftarun. Semua yang kita adakan, semuanya tidak ada. Karena hakikatnya yang ada itu cuma satu, Allah saja. Dan di sana yang boleh ada yang Allah ridhoi. Yang Allah ridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi, tidak ada. Karena di sana tidak lagi bergantung pada materinya.
bergantung kepada rahmat Allah. Ya. Makanya kita selalu sampaikan bahwa neraka itu sebetulnya termasuk rahmat Allah. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, atau Allah mengatakan dalam Al-Quran, rahmati wasiat kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Berarti termasuk meliputi neraka. Jadi azab Allah bagian dari rahmatnya. Apa sebabnya? Karena kalau tidak begitu, ya kehidupan menjadi kacau. Misalnya, tidak ada hukuman Allah, tidak ada neraka. Ya nanti orang akan saling bunuh-bunuhan di muka bumi karena tidak ada lagi aturan, semua chaos. Kenapa toh tidak ada konsekuensinya? Ya, itulah sebabnya tentang akhirat ini perlu jemaah sekalian. Seorang filosof Jerman yang bernama Immanuel Kant mengatakan bahwa seandainya tidak ada akhirat, tetap harus diadakan untuk dipercayai. Karena hanya dengan adanya kepercayaan tentang alam akhirat, alam setelah kehidupan dunia ini maksudnya, jadi alam setelah kehidupan dunia harus ada sebagai basis munculnya disebut dengan filsafat moral. Jadi orang tidak punya pertanggungjawaban moral kalau tidak ada kehidupan berikutnya. Ya, itulah sebabnya jemaah sekalian terbaik kita lihat dulu waktu awal-awal berdiri negara-negara ateis komunisme itu kan represif semua, bunuh orang seenaknya, bahkan temannya sendiri. Kita lihat misalnya ketika Stalin berkuasa di Uni Soviet itu lawan teman-temannya sesama ateis komunis disikat juga kalau dia bertentangan dengan dirinya. Hal yang sama terjadi pada Mao Zedong dulu di Cina. Nah jadi di mana-mana begitu jelas. Kenapa? Karena tidak ada pertanggungjawaban moral. Begitu tidak percaya akhirat, ya tidak ada pertanggungjawaban moral. Ya, atas dasar apa lagi mereka bertanggung jawab secara moral. Nah, inilah sebab inilah jemaah sekalian terbalik maka dikatakan ulaika alladziina khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Ini ayat yang seperti ini dalam Al-Quran muncul beberapa kali. Kita lihat sini surat 6 Al-An'am ayat 20. Ya. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kitab suci, jadi kita sebut saja dengan ahli kitab, ya'rifunahu, mereka mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Nabi Muhammad, mengenal Al-Quran. Kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sama dengan yang ada dalam kitab mereka. Ya, contohnya misalnya di dalam Al-Quran itu yang diceritakan Nabi Muhammad tentang Nabi Adam. Di sini juga ada Nabi Adam. Tentang Nabi Nuh, di sini juga ada Nabi Nuh di Alkitab. Ya. Dalam Al-Quran berbicara tentang Nabi Isa, di sini juga ada tentang Nabi Isa. Di dalam Al-Quran bicara tentang Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, di sini juga sama. Jadi kesimpulannya, mereka mengenal Al-Quran sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum. Ingat, yang paling kenal seseorang itu adalah orang tuanya. Kenapa? Karena bahkan kalau ibu sejak dari alam rahim dia sudah mengenal ya gerakan-gerakan anaknya dalam perutnya. Jadi kenal sekali. Nah begitulah setiap ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani itu pasti tahu cerita Nabi Adam. Bahkan di antara dua ahli kitab ini, kitab Samawi, Yahudi dan Kristen, justru Yahudi paling dekat dengan Islam dari sisi doktrin ketuhanan dan syariat. Makanannya sama, Yahudi juga mengenal makanan-makanan yang haram. Kita juga mengenal makanan-makanan yang haram. Yahudi misalnya juga di khitan laki-lakinya. Kemudian juga tidak makan babi juga, itu dekat sekali dengan kita. Nah, jadi kalau misalnya ada kemudian pembantaian orang Islam dari orang yang disebut Yahudi di Israel, itu sebetulnya bukan Yahudi sebagai agama, itu adalah paham Zionisme. Ya, paham Zionisme yang menyebabkan itu. Makanya kita lihat Yahudi ortodoks yang tidak setuju dengan ini dekat sekali dengan Islam. Ya. Jadi ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ya. Mereka yang diberikan kepadanya kitab suci dan menolak Al-Quran, padahal mereka mengenal Al-Quran seperti mengenal anak-anak mereka itu adalah orang yang merugikan dirinya sendiri karena mereka tidak mengimaninya. Harusnya kan begitu datang Al-Quran sebagai kitab suci yang datang setelah Injil, itu kan menunjukkan bahwa di Injil ada perubahan-perubahan, ada tahrif.
Datang Al-Quran memurnikannya kembali. Sebagaimana juga dulu di Taurat ada perubahan-perubahan, ada tahrif-tahrif, datanglah Injil Nabi Isa. Seperti itu. Jadi harusnya eksistensi Nasrani setelah Yahudi sama dengan eksistensi Islam setelah Nasrani. Alasan perlunya ada agama Nasrani setelah agama Yahudi persis sama dengan alasan perlunya ada Islam setelah agama Nasrani dan Yahudi. Ya. Tidak ada bedanya. Ayat 22. Nanti orang seperti merugi nantinya, ya, akan merugi. Jadi namanya aksarun, paling merugi nanti di akhirat. La jarama annahum fil akhirati humul aksarun. Tidak ada, sebetulnya la jarama itu tidak ada keberatan. Ya. Tidak ada keraguan sebetulnya, tetapi kata jarama itu lebih kepada keberatan. Ya, tidak ada keberatan, tidak ada yang menyalahkan bahwa mereka itu di akhirat termasuk akhsarun, paling merugi. Ini akhsar ini adalah bentuk tafdil, namanya isim tafdil, paling merugi. Ya, superlatif. Ya. Ini adalah paling merugi. Jadi mereka itu adalah al-akhsarun, orang-orang yang paling merugi. Ya, jadi mereka yang menolak Al-Quran adalah paling merugi. Jadi jemaah sekalian, Bapak Ibu, Tuan dan Puan, mengikuti dari awal ini masih berbicara tentang Al-Quran. Jadi sejak kita bicara tentang Nabi Hud atau surat Hud, ini yang dibicarakan Al-Quran. Sampai sekarang masih ini. Yang dibicarakan ini yang menolak Al-Quran. Padahal isi Al-Quran mirip dengan yang ada di Taurat dan Injil. Sampai dikatakan tadi, mereka mengenal Al-Quran itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena isinya hampir sama. Kecuali ada beberapa perubahan di Injil misalnya. Apa perubahan Injil misalnya? Yaitu konsep ketuhanan. Ya. Jadi penyimpangan terbesar yang terjadi di Injil atau di Nasrani dalam versi Al-Quran adalah konsep ketuhanan. Tiba-tiba mengangkat Nabi Isa sebagai putra Tuhan. Padahal nabi-nabi sama saja di mana-mana, yaitu utusan Tuhan. Mereka semuanya mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, statusnya sama, itu Rasulullah, Nabiullah, bukan Ibnullah. Ya. Disebut Rasulullah karena mereka utusan Allah kepada manusia. Disebut Nabiullah karena membawa berita dari Allah kepada manusia. Jadi Nabi itu pembawa berita. Rasul pembawa risalah. Kalau dikatakan putra Tuhan, kan namanya putra dalam pandangan manusia anak. Anak itu lahir secara biologis, artinya bahwa ada kesamaan biologis dengan orang tuanya. Tapi kalau ras tidak semua, tidak sama karena utusan saja. Nah, dengan demikian di sini perbedaan sangat mendasar dari Nasrani dan Islam. Ya, jadi oleh sebab itulah konsep yang lain sama sebetulnya. Konsep kenabian Adam, manusia pertama Adam sama persis. Ya. Kemudian kalau orang meninggal dunia, ada masuk surga neraka sama juga. Mereka neraka dan surga juga. Ya. Mereka semuanya juga percaya adanya alam akhirat, tidak ada bedanya. Ya. Mereka percaya juga kepada ketauhidan, kesatuan, bahwa Tuhan itu satu. Cuma dalam konsep Kristen tadi yang satu itu mempunyai 3 dimensi. Ya, ada dimensi jasmaninya dalam bentuk Nabi Isa, istilahnya itu adalah dagingnya Tuhan di sana. Kemudian ada dimensi rohani, yaitu Rohul Kudus. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Maka tidak ada lagi keraguan, tidak ada keberatan bahwa mereka itu di akhirat termasuk orang yang paling merugi. Dan kita semuanya, jemaah sekalian, pasti tidak ingin termasuk golongan orang yang paling merugi. Ya. Tidak ingin termasuk orang paling merugi. Karena namanya paling merugi itu berbuat baik tapi tidak dikasih nilai, beribadah tetapi tidak diterima, itu kan namanya al-akhsarun, orang paling merugi. Karena namanya disebut merugi itu kalau dia berdagang. Kalau tidak berdagang ya kan tidak disebut merugi. Yang namanya merugi itu dia berdagang, ada barangnya, ada modalnya, kemudian barangnya dijual tetapi tidak laku, akhirnya dijual murah, akhirnya menjadi rugi namanya. Modalnya atau dibelinya harga 100, karena tidak ada yang membeli 100, dijual 70, rugi 30. Nah, itu namanya
rugi. Jadi rugi itu adalah orang yang telah berbuat, beramal. Ya, tetapi karena amalnya tidak diterima, maka disebutlah dengan al-akhsarun. Bagaimana caranya amal perbuatan kita diterima Allah? Sederhana, yaitu harus berdasarkan tuntunan Al-Quran. Maka disebutlah Al-Quran sebagai hudan. Hudan itu adalah tuntunan dalam berpikir dan bertindak. Tuntunan dalam beribadah dan bermuamalah. Tuntunan dalam kehidupan lahiriah dan kehidupan batiniah. Tuntunan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Nah, itulah dia. Sekarang kita lihat surat An-Nahl. Surat 16 ayat 108. Allah berfirman, "Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim." Mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah tutup kalbu mereka, pendengaran dan penglihatan. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai. Nah, baru kemudian Allah mengatakan, la jarama, tidak ada keraguan, tidak ada keberatan. Annahum, bahwa sungguhnya mereka, siapa mereka di sini? Yang tadi menutup hatinya ya, terhadap kebenaran, menutup pendengaran dan penglihatannya dari kebenaran, dan mereka itu disebut dengan lalai daripada kebenaran karena hati aslinya mencari kebenaran. Hati itu bawaannya adalah selalu ingin tahu. Ingin tahu apa? Yang benar, selalu yang benarnya. Ya. Mana yang benar? Selalu kita berpikir mana yang benar. La jarama. Nah, kalau mereka tidak menggunakan lagi semuanya, tidak menggunakan akalnya, pendengaran dan penglihatannya, tidak ada lagi keberatan untuk mengatakan bahwa sungguhnya mereka itu fil akhirat, di akhirat humul khasirun, termasuk orang yang merugi. Ya, kalau di surat itu tadi katakan al-akhsarun, paling merugi, bukan lagi sekedar khasirun, tapi al-akhsarun. Ya. Humul akhsarun, mereka adalah orang yang paling merugi. Kita di sini ada hadis ya, kita baca. Nah, ini yang merugi di akhirat. Ya. Jadi ini adalah hadis dari Nabi. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Taisa Abdud Dinar. Jadi ingat ada namanya Abdud Dinar. Ya, harusnya kan yang ada Abdullah, tapi ini ada Abdud Dinar. Ya. Wa Abdud Dirham. Wa Abdul Khamisah. Ya. Taisa, apa namanya Taisa? Celakalah. Ya. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Banyak orang jadi hamba pakaian. Kata orang yang berhamba kepada pakaiannya, nilai Anda tergantung apa yang Anda pakai. Gitu. Kalau yang menjadi hamba dinar, dia mengatakan nilai Anda tergantung dari berapa dinar dan dirham yang Anda miliki. Kalau sedikit, maka nilai Anda sedikit juga. Kalau banyak, nilai Anda banyak juga. Jadi, Taisa Abdul Dinar, wa Abdul Dirham, wa Abdul Khamisah. Taisa wan takasa. Mereka itu diulangi lagi di sini. Ini Taisa sudah ada, diulangi lagi nih. Taisa wa antakasa. Ya. Jadi mereka itu celaka dan sekaligus binasa. Ya. Binasa dan merugi. Taisa, celaka, bisa juga artinya binasa lah. Ya. Merugilah. Merugi siapa di sini? Tadi kan merugi kata akhtar, di sini menggunakan kata antakasa. Wa idza syika falan takasha. Wa idza syika falan takasha. Ini beda sedikit ini. Intakasa ini intakasha ya. Wa idza syika, apabila dia memasuki neraka ya. Kalau dia sudah masuk, kalau masuk duri saja dalam dirinya atau masuk derita dalam dirinya, falan takasha, tidak ada yang mampu mengeluarkannya. Wa idza syika falan takasha. Jadi artinya jemaah sekalian serba kita manusia ini di dunia saja, kalau kita kemasukan duri, ketusuk duri itu tidak ada yang bisa mengeluarkannya. Ya bisa kalau nanti dibawa ke dokter di black ya, dia dibelah baru ditarik keluar ya. Kalau dia masuk ya. Kalau masih ada sedikit nongol masih bisa ditarik. Itu pun sakitnya luar biasa.
bagaimana kalau orang masuk ke dalam neraka? Siapa yang bisa mengeluarkannya? Ya. Nah, itu adalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Apa artinya hamba dinar? Berarti yang disembah adalah dinar. Apa yang disebut dengan hamba dirham? Berarti yang disembah adalah dirham. Apa yang disebut dengan Abdul Khamisah, hamba pakaian? Berarti yang disembah pakaian. Tidak bolehkah kita punya dinar? Harus. Tidak bolehkah kita pakai dirham? Harus. Karena kita harus bayar zakat, infak, sedekah, kita harus berhaji dan sebagainya. Tidak bolehkah kita berpakaian? Wajib menutup aurat. Tetapi semuanya ini digunakan untuk beribadah kepada Allah. Bukan diibadahi. Digunakan untuk menjadi Abdullah. Ad-dinar, ad-dirham, al-khamisah digunakan untuk menjadi Abdullah. Menjadi hamba Allah. Bukan justru menjadi Abdul Dinar, Abdul Dirham, dan Abdul Khamisah. Ya, seperti itu. Ini hadis kita ambil dari riwayat Ibnu Majah nomor 4126. Kita lanjut ayat berikutnya. Sebaliknya kalau dia beriman, innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Jadi sungguhnya orang-orang beriman. Kalau yang tadi kan tidak beriman ya. Ini adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Wa akhbatu ila rabbihim. Nah, akhbatu ini adalah merendah. Akhbatu itu tadi yang namanya akhbatu itu merendah kepada siapa? Kepada Tuhannya. Ya. Merendah kepada Tuhannya. Takluk kepada Tuhannya. Jadi kata-kata merendah takluk kepada Tuhannya. Bukan takluk kepada dinar. Bukan takluk kepada dirham. Bukan takluk kepada pakaian. Ingat, kalau kita orang beriman, dinar, dirham, dan pakaian yang takluk kepada kita. Ingat, dirham, dinar, pakaian takluk kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah Abdullah. Tapi kalau yang bersangkutan bukan Abdullah, maka dirinya yang takluk kepada dirham, dinar, dan pakaian. Orang beriman dan beramal saleh, akhbatu, takluknya kepada Tuhannya. Ya, takluk, kita artikan saja ini takluk kepada Tuhannya. Ya. Nanti di dalam surat Al-Hajj ada kata mukhbitin. Ini kan akhbatu adalah kata kerjanya. Nanti orang sebutkan al-mukhbit, mukhbitin atau mukhbitun. Ya. Jadi nanti al-mukhbit atau al-mukhbitun kalau jamaknya. Jadi wa akhbatu ila rabbihim. Kalau mereka takluknya kepada Tuhannya, bukan takluk kepada benda-benda, bukan takluk kepada selain Allah, ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni surga. Ulaika ashabul jannah. Ya. Ulaika ashabul jannah. Jadi ada orang yang takluk kepada selain Allah. Bahkan mohon maaf, ada orang takluk kepada hawa nafsunya, kepada egonya, kepada akunya, dan seterusnya. Puasa Ramadan ini adalah caranya Allah mengajari kita untuk tidak takluk kepada hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu kanalnya ada 3. Makanan, minuman, dan hubungan suami istri. Jadi kita jangan sampai manusia tidak boleh takluk kepada makanannya. Tidak boleh takluk kepada minumannya. Tidak boleh takluk kepada nafsu biologisnya. Jadi lalu kemana manusia harus takluk? Takluk kepada Allah. Makanya kenapa tidak makan padahal ada makanan? Kenapa tidak minum padahal ada minuman? Karena dia telah berjanji kepada Allah, ya Allah, esok saya tidak akan makan dari sahur sampai malam tiba. Ya, sampai malam tiba. Jadi sudah berjanji. Nah, karena berjanji dengan Allah, maka dia tidak memakan, tidak meminum walaupun dia lapar dan haus, sebagai bentuk ketaklukan hatinya kepada Rabb-nya. Akhbatu ila rabbihim. Sebagai bentuk ketaklukan mereka kepada Tuhannya. Ya. Nah, orang yang menaklukkan semua kepentingan pribadinya, yang disimbolkan dalam puasa dengan makanan, minuman, dan suami istri, maka mereka itu adalah ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga nantinya. Dan hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal abadi. Ya, jadi di sana nanti mereka kekal selama-lamanya. Seperti pembahasan kita sebelumnya, masih ingat penghuni surga dan neraka tidak ada lagi kematian. Jadi setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka dipanggil al-maut, kematian,
ditempatkan di antara surga dan neraka, baru disembelih. Baru kemudian diperlihatkan kepada ahli surga. Ahli surga ini lihat, kematian tidak ada lagi. Ahli neraka, kematian tidak ada lagi. Maka bergembiralah ahli surga, karena dia merasa kegembiraannya itu, kebahagiaannya akan terjadi selamanya. Dan bersedihlah ahli neraka, karena penderitaannya juga akan menjadi selamanya. Tidak bisa berhenti lagi, tidak ada lagi istilah mati di sana. Kalau dia masuk neraka, tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Di sini kita lihat ada ayat surat Haji. Jadi kita ketemu kata al-mukhbitin. Nah, mukhbitin ini adalah orangnya tadi yang ini. Orang yang akhbatu tadi sini ya. Jadi kita ulangi dulu di sini, innalladzina amanu wa amilus salihati, sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, wa akhbatu, mereka merendah, mereka tunduk ila rabbim, kepada Tuhannya. Bukan tunduk kepada kepentingan pribadi dan subjektivitasnya. Apa kata Allah? Walikulli ummatin, pada setiap umat, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, Nabi Saleh, dan seterusnya sampai kepada yang terakhir, umat Nabi Muhammad. Likulli ummatin ja'alna mansakan, kami berikan kepadanya manasik untuk beribadah, termasuk manasik kurban. Ya, likulli ummatin ja'alna mansakan. Mansakan itu manasik, cara beribadah. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam. Jadi di sini karena konteksnya ini adalah surat ayat ini adalah konteksnya berkorban, pada setiap umat kami jadikan padanya manasik korban. Korban itu adalah mengorbankan hewan ternak, sapi, kambing, onta, atau domba. Apa tujuannya? Liyadhkuru smallah, supaya mereka itu menyebut nama Allah. Jadi ingat, bukan liyadhkurullah, tapi liyadhkuru smallah. Jadi ada ismu di sini, smallah. Jadi tempat lain kan yadhkurullah. Ya, wadhkurullah. Kalau di sini liyadhkuru smallahi. Kenapa liyadhkuru smallah? Karena dalam manasik ini ada ismullah di sana, yaitu Ibrahim, Ismail. Ya. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam. Untuk mengingat nama Allah terhadap rezeki yang kami berikan kepadanya dalam bentuk hewan ternak, yaitu bahwa hewan ternak yang kita sembelih itu adalah sebagai kelanjutan iktikad hati kita yang diwakili oleh Nabi Ibrahim menyembelih seluruh subjektivitas atau hawa nafsunya yang melekat pada anaknya, yaitu Ismail. Nah, kenapa mesti harus bahimatul anam? Untuk menunjukkan bahwa kalau kita tidak mampu bertauhid dengan benar, maka kita akan terjun ke bawah menjadi sederajat, bahkan lebih rendah daripada al-an'am. Makanya di dalam Al-Quran itu sering dikatakan, ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itu adalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, kalau kita tidak mampu mengorbankan itu, mengorbankan hawa nafsu kita, subjektivitas kita, ego kita, maka kita sebetulnya tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Bahkan kata Al-Quran lebih sesat lagi. Maka orang yang bisa mengorbankan sifat-sifat hewanianya, fa ilahukum ilahun wahid, baru bisa bertauhid dengan benar. Yaitu ilah kalian adalah ilah yang satu, falahu, pada yang satu itulah aslimu, kalian harus berserah diri. Orang yang berserah diri itu takluk, ya, menaklukkan dirinya. Wabasyiril mukhbitin. Setelah falahu aslimu, terakhir wabasyiril mukhbitin. Berikan kabar gembira kepada orang yang mukhbit, orang yang menaklukkan hawa nafsunya kepada Rabbnya tadi. Akhbatu ila rabbihim tadi. Akhbatu ila rabbihim, Rabb siapa mana? Rabb ilahun wahid. Ya. Jadi ini adalah al-mukhbitin. Ya, itulah indahnya Al-Quran. Satu ayat bisa menjelaskan ayat lain. Ya. Jadi ini bisa menjadi penjelas atas surat Haji tadi. Khusus surat Haji juga bisa menjadi penjelas terhadap ini. Ya. Ini Bapak adalah entah tidak bisa mendengar atau apa, yang jelas ini bahasa isyarat namanya, bahasa isyarat. Saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengar,
itu biasanya kalau berbicara menggunakan bahasa isyarat. Kenapa kira-kira tidak menggunakan bahasa isyarat? Karena tidak bisa mendengar kata, mendengar suara, sehingga tidak bisa mengcopy paste. Itu kan berkomunikasi sebetulnya adalah copy paste. Jadi kita mengcopy paste apa yang kita dengar dari orang tua kita, dari lingkungan kita. Saya kita hidup di tengah-tengah orang yang berbahasa Tionghoa, berbahasa Mandarin. Itu otomatis nanti yang keluar juga adalah bahasa Mandarin, karena yang kita copy paste itu. Kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat yang berbahasa Arab, ya tentu yang keluar bahasa Arab juga. Kenapa? Karena bahasa itu adalah copy paste melalui pendengaran. Ingat, melalui pendengaran. Pendengaran itu lalu kemudian nanti dikonfirmasi oleh mata dengan gerakan mulut. Jadi gerakan mulutnya itu adalah dilihat oleh mata. Oh, kalau suaranya begini, terbuka mulutnya. Kalau suaranya begini, menipis mulutnya. Kalau suaranya begini, bertemu bibir atas dan bibir bawah. Kan begitu sebetulnya berbicara. Ya. Jadi kalau kita menyebut huruf B itu kan ketemu bibir atas, bibir bawah. Kalau kita mengatakan huruf A, nah itu kan artinya terbuka mulut. Ya. Bibir tidak boleh bertemu. A. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh. Nah, ketika misalnya kita tidak bisa mendengar, ya akhirnya hanya bisa menggunakan bahasa isyarat saja. Masalul fariqaini kal a'ma wal asam. Perumpamaan dua kelompok, dua golongan. Ya. Jadi ada golongan apa? Golongan antara yang hak dan batil, golongan antara yang yang melihat dan tidak melihat, golongan antara yang berada pada kebenaran dan ada pada kesalahan, kebatilan. Nah, inilah perumpamaannya adalah kal a'ma wal asam, wal basir was sami. Ya. Perumpamaannya dua golongan itu adalah kal a'ma. Ya. A'ma itu orang yang buta, wal asam adalah orang yang tuli. Ya. Al-a'ma ini dilawankan dengan al-basir. Al-asam ini dilawankan dengan as-sami. Ya, seperti itu. Jadi artinya kan berbeda sekali antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Berbeda sekali antara orang yang tuli dan orang yang mendengar. Ya. Orang yang tidak melihat tentu tidak bisa mengkonsepsi yang namanya bentuk dan warna. Ya. Jadi kalau dia tidak bisa melihat, tidak bisa mengkonsepsi di kepalanya, di pikirannya bentuk dan warna. Ya, tidak bisa. Seperti biasa kita dengarkan, ada 10 orang buta, masing-masing disuruh memegang gajah yang sama, ditempatkan di tempat yang berbeda-beda. Maka konsepsinya tentang gajah tergantung yang dia pegang. Kalau dia memegang memegang kakinya gajah, dia mengatakan gajah itu adalah tinggi tegak, ya, semakin ke atas semakin membesar. Ya, tapi yang pegang ekornya dia mengatakan bahwa gajah itu panjang sekali seperti tali, kayak gitu. Ya. Kalau dia kebetulan memegang perutnya, dia akan mengatakan bahwa gajah itu besar sekali. Ya. Yang kebetulan memegang gadingnya, gajah, jadi mengatakan gajah itu keras, ya, licin. Nah, seperti itu. Nah, jadi tergantung yang dipegang. Tidak bisa mengkonsepsi secara keseluruhan. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat. Nah, itulah dia perbedaannya. Nah, begitu dengan al-asam dan as-sami. Ya. Orang yang tidak bisa mendengar, tuli, ya tidak bisa membedakan suara-suara. Tidak bisa membedakan huruf A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, I. Ya, tidak bisa membeda-bedakan kayak gitu. Nah, jadi tidak bisa membedakan. Tidak bisa mendengarkan susunan huruf dan kata. Tidak bisa mendengarkan kata makan. Ya, tidak bisa. Yang bisa adalah isyarat, memasukkan barang di mulutnya. Seperti itu. Nah, jadi inilah perbedaannya. Ya, artinya perbedaannya jelas sekali. Allah bertanya, hal yastawiyani matalan, apakah kedua perumpamaan itu sama? Ini pertanyaannya. Ya. Apakah kedua hal yastawiyani masalan? Apakah perumpamaan itu sama? Ya, yastawiyani itu keduanya sama. Kedua perumpamaan ini sama. Ya. Ya, tentu saja jawabannya tidak. Artinya tidak perlu kita jawab. Ini pertanyaannya pertanyaan retorik namanya. Kalau kita jawab, tentu kita katakan, nah, hal yastawiyan, la yastawiyan, tidak sama. Tapi tidak perlu dijawab. Cuma Tuhan mengatakan, karena sudah jelas,
Nah, Tuhan tetap menutup ayatnya dengan afala tadzakkarun. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Afala tadzakkarun. Ya. Kenapa tidak mengambil pelajaran? Ya. Artinya begitu pentingnya kita membuka mata terhadap kebenaran, begitu pentingnya kita mendengarkan kebenaran. Misalnya, Al-Quran adalah kebenaran tertinggi. Al-Quran adalah induk dari segala pengetahuan. Tapi kalau kita tidak mau membacanya, tidak mau juga mendengarkan dibicarakan, ya bagaimana caranya kita mengkonsepsi tentang Al-Quran? Ini sederhana. Jadi bagaimana orang mengaku mengimani Al-Quran, sementara membacanya tidak, mendengarnya juga tidak, ya, mengkajinya tidak. Nah, pertanyaan bagaimana dia mengkonsepsi dalam pikirannya? Tadi kita sudah bicarakan. Kenapa orang tuli tadi di situ berbicara isyarat? Karena tidak bisa mengkonsepsi kata-kata, huruf-huruf. Kenapa orang buta tidak bisa mengetahui keseluruhan gajah? Karena tidak bisa mengkonsepsi bentuk dan materi. Ya. Tidak bisa mengkonsepsinya. Nah, orang yang tidak belajar Al-Quran, orang tidak mau mendengarkan Al-Quran dibicarakan, seperti itu juga pada dasarnya adalah orang yang telah memilih untuk menjadi buta, memilih untuk menjadi tuli. Ya. Kenapa tidak memiliki konsepsi tentang Al-Quran di kepalanya? Ketika tidak memiliki konsepsi tentang Al-Quran di kepalanya, bagaimana dia berpikir dengan konsepsi Al-Quran? Apalagi bagaimana dia bertindak dengan tindakan yang dikonsepsi oleh Al-Quran. Inilah yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Furqan, bahwa mereka itu adalah mahjur, menjadikan Al-Quran mahjura. Inilah dilaporkan Allah di hadapan Allah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sehingga kita sampaikan, banyak orang berbicara atas nama Islam, tapi bukan dari Islam. Orang membangun masjid misalnya, menurut dia bagus membangun masjid, tetapi dia menahan orang di jalan, membuat drum, kan menghalangi jalanan. Yang namanya jalan itu milik bersama, milik publik. Tidak boleh dikapling, diambil oleh 1-2 orang. Ya. Jadi dengan demikian, membuat drum di tengah jalan, meminta-minta itu tidak boleh. Islam ini mengajarkan bukan agama peminta-minta, tetapi agama pemberi. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Al-Quran perintah untuk membangun masjid sebanyak-banyaknya. Yang membangun masjid itu jemaah yang butuh masjid, ya jemaah tidak perlu minta-minta. Kalau dia memang merasa butuh membangun masjid, dia keluarkan uangnya. Bi amwalihim wa anfusihim. Kan begitu ceritanya. Dia mau salat, masa minta kepada orang yang tidak salat, lewat di jalan. Nah, ini yang terjadi. Sehingga ketika kemudian membenarkan orang meminta di jalan, apa yang terjadi kemudian? Lagi-lagi masjid dimonetisasi juga. Bangun masjid sebagai proyek untuk mendapatkan sumbangan. Dan dari sumbangan ada orang hidup dari sana. Ini yang terjadi. Sehingga inilah dikatakan Nabi, sayati zamanun, akan datang suatu zaman di mana masjid dibangun bermewah-mewah, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya tidak sujud hakikatnya. Kenapa tidak sujud? Ya tidak sujud kepada Al-Quran. Kepada siapa kita sujud? Ya kepada Al-Quran atau pasangan Al-Quran. Masjid itu adalah tempat sujud. Ini masjid banyak. Ya. Sama tadi ini Al-Ama, Al-Asam, Al-Quran banyak. Dicetak bagus-bagus. Tetapi tidak pernah dihayati isinya. Inilah yang terjadi pada umat akhir zaman. Hal yastawiyani masalan afala tadzakkarun. Kenapa tidak mau mengambil pelajaran? Ini kan jelas Al-Quran itu menyentuh sekali pikiran, menyentuh hati nurani, menyentuh kesadaran internal kita. Ini surat Ghafir, surat 40 atau surat Mukmin, namanya surat Mukmin. Ayat 58. Allah berfirman, "Wa ma yastawil a'ma wal basir." Tidak sama antara orang buta dengan orang yang melihat ini. Jadi dimulai dengan pernyataan dan saya kira kita terima pernyataan ini. Ma yastawil a'ma wal basir. Tidak sama ya, antara yang buta dan yang tidak melihat. Ya. Kata tidak. Tapi ingat ya, kalau kaitannya ada orang buta melihat, tidak bukan baik buruknya, tetapi kondisinya tidak sama. Ya. Walladzina amanu wa amilus salihati, dan orang-orang beriman dan beramal soleh, walal musi, dan tidak melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahatnya. Jadi orang beriman dan beramal saleh dan tidak melakukan perbuatan jahat,
qalilan ma tadhakkarun. Artinya tidak sama antara orang yang berbuat amal saleh dan yang ini. Jadi Al-Quran mengatakan begini, tidak sama antara orang buta dan orang melihat. Sebagaimana tidak sama antara orang beriman beramal saleh dan orang yang berbuat jahat. Ya. Jadi orang yang beramal saleh dan orang berbuat jahat itu seperti terang benderangnya. Ini kan terang benderangnya antara orang buta dan orang melihat. Kan ini terang benderang perbedaannya. Antara orang melihat dan orang melihat ini ekstrim perbedaannya. Artinya bahwa kalau kita tidak bisa melihat ini kan berarti kita buta juga. Tidak bisa melihat perbedaan ini. Ya. Nah begitu juga orang yang beriman dan beramal soleh. Jelas perbedaannya dengan orang yang melakukan perbuatan buruk, jahat. Ini jelas sekali. Nah cuma apa yang menjadi masalahnya? Masalahnya kata Al-Quran, qalilan ma tadhakkarun. Hanya sedikit yang mengambil pelajaran. Sama saja. Ini selalu kata-katanya, qalilan ma tadhakkarun. Hanya sedikit orang yang mau mengambil pelajaran. Di sini taknya dua, tadhakkarun. Hanya sedikit yang mau mengambil pelajaran secara berkelanjutan. Kalau tadzakkar itu mengambil pelajaran terus-menerus berkelanjutan. Qalilan ma tadhakkarun. Hanya sedikit yang di antara kalian yang mau mengambil pelajaran. Jadi sedikit sekali. Jadi sedikit saja yang mengambil pelajaran. Ya. Nah, sama tadi dengan ayat ini juga. Ya, di sini Pak dikatakan bahwa afala tadhakkarun. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Ya. Kenapa kalian tidak mau merenungkan? Ya. Ayat 25. Ini adalah bicara tentang Nabi Nuh. Jadi sekarang kita bicara tentang Nabi Nuh di surat Hud. Ya. Jadi yang pertama Nabi dibicarakan bukan Nabi Hud tapi Nabi Nuh dulu. Ya. Nanti setelah Nabi Nuh itu kalau berdasarkan urutannya kan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan seterusnya. Nah ini adalah apa ya miniatur atau apalah namanya replika ya replika daripada perahunya Nabi Nuh ya replika perahu Nabi Nuh. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi dan sungguh kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kaum Nuh maksudnya. Jadi sungguh kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Ini yang berkata di sini Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh mengatakan, Inni lakum nadhir mubin. Sungguhnya aku ini terhadap kalian adalah nadhir, pemberi peringatan sama dengan Nabi Muhammad juga. Jadi semua nabi-nabi itu datang sebagai nadhirun, pemberi peringatan. Dan dia datang memberi peringatan dengan nyata, artinya jelas, tidak ada yang meragukan, terang benderang. Jadi mubayyin itu apa namanya nyata, terang benderang, ya, terjelaskan dengan baik. Ya. Jadi itu namanya nadhirun mubin. Artinya nabi yang disampaikan itu tidak ada yang meragukan, tidak ada yang meragukan, semua jelas. Ya. Tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang multi tafsir, itulah kira-kira. Tidak ada multi tafsir. Ya tidak ada kata-kata Nabi yang membutuhkan pendekatan hermeneutik, nggak ada. Nabi Muhammad itu, nabi-nabi itu adalah nadhirun mubin, nyata semuanya kata-katanya. Ya. Jadi tidak ada pasal-pasal karet dari kata-katanya. Jadi ini lakum nadhirun mubin. Ya, sungguhnya aku ini terhadap kalian adalah nadhirun mubin, adalah pemberi peringatan yang nyata. Itu datang. Artinya pemberi peringatan ya memberi peringatan saja. Ya. Makanya nabi-nabi tidak ada memaksa. Makanya kita katakan tadi, ingat bahwa dalam ideologi-ideologi duniawi itu banyak memaksa. Ya. Banyak memaksa. Lihatlah sekarang Amerika memaksa. Ya. Maksa ngambil tanda jarangnya orang. Ngambil menjatuhkan pemerintahannya. Seperti itu. Tapi kalau dalam Islam tidak pernah ada seperti itu. Komunisme tadi kita sampaikan. Ketika berkuasa dulu dipaksa orang semuanya. Selama Uni Soviet berkuasa di wilayah Uni Soviet itu banyak kan banyak kan negara Muslim, ya, termasuk misalnya Albania itu kan negara Muslim tadinya, Bosnia, ya itu yang Bosnia Herzegovina kan tadinya masuk wilayah Yugoslavia tapi lebih ke sosialis. Begitu juga misalnya dengan beberapa negara di Asia Tengah misalnya seperti Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan itu kan semuanya adalah Islam. Dan ketika Uni Soviet berkuasa, semua agama dilarang di sana. Islam dilarang. Masjid-masjid ditutup. Bahkan diinteli orang. Ada agen datang.
Kalau kelihatan dia menjalankan agamanya, langsung ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Begitu menyerangkannya. Jadi beragama samawi itu justru tidak pernah terjadi seperti ini. Kalau toh ada seperti ini tuh raja-raja yang tidak valid ke apa namanya, tidak valid genealogi ajaran Islamnya, ya. Sehingga menggunakan kekuasaannya untuk maksa orang. Kesimpulannya tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Inilakum nadhirun mubin. Saya adalah pemberi peringatan nyata bagi kalian, kata Nabi Nuh. Ya, seperti dalam surat Nuh ini kan. Nabi Nuh ada suratnya juga, surat Nuh. Ya, surat 72 kita lihat di sini. Ya. Surat 71 ini. Ya. Surat 71. Kita baca dari ayat 1 dan 2 ya. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan. Sungguhnya kami mengutus Nabi Nuh. Ya. Ila qaumihi, kepada kaumnya. An andir qaumaka. Isi pesannya jelas, yaitu berikanlah peringatan kepada kaum. Min qabl, sebelum an yatiyahum, datanya kepada mereka adzabun alim, sebelum datanya kepada mereka banjir bah. Jadi pada zamannya Nabi Nuh sudah diketahui akan ada banjir bah. Ya, ini kan sudah jelas. Sebelum datangnya banjir bah, diberikan peringatan. Karena banjir bah mau datang, maka percayalah kepada saya sebagai utusan Tuhan. Banjir bah pasti akan datang. Mari kita bikin perahu keselamatan di atas bukit. Kita bikin safinatun najah. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak. Ya. Qala, berkata Nabi Nuh. Ya, ini kan anzir qaumaka. Jadi kan Tuhan mengatakan, wahai Nabi Nuh, berikanlah peringatan kepada kaummu sebelum datangnya banjir bah. Nah, qala, maka Nabi Nuh pun berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin. Sungguhnya aku ini terhadap kalian adalah nadhir mubin, sama tadi yang di sini ya. Jadi sama, inni lakum nadhir mubin. Ini juga yang disampaikan. Inni lakum nadhir mubin. Jadi yang ditulis di surat Hud sama dengan yang ada di surat Nuh ini. Inni lakum nadhir mubin. Ya, kata Nabi Nuh, wahai kaumku, saya ini adalah pemberi peringatan yang nyata, yang jelas, yang terang-benderang untuk kalian, kepada kalian. Nah, seperti itu. Jadi kita sampaikan bahwa nabi-nabi itu hanya pemberi peringatan. Dia tidak punya tendensi untuk memaksa orang. Kita sudah sering mengutip ayat di dalam surat Al-Ghasyiyah tentang Nabi Muhammad kita. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar. Beri peringatlah Muhammad, innama anta mudzakir, kamu hanyalah pemberi peringatan. Innama kita sudah terangkan, kata innama itu adalah muqayyad, pembatas. Hanya saja kamu hanya pemberi peringatan. Lasta alaihi bimusaitirin, kalian tidak boleh maksa orang. Illa man tawalla kafar, bagaimana dengan orang yang menolak dan ingkar? Itu urusan saya, kata Tuhan. Fayu'adzibullahu al-adzabal akbar, nanti Allah yang akan menghadap mereka dengan azab yang besar. Jadi dalam agama tidak paksa. Karena merusak manusia sepanjang masa itu adalah kekuasaan yang memaksa, raja-raja yang memaksa, ideologi-ideologi yang memaksa, doktrin-doktrin kepercayaan memaksa, dan sebagainya. Akhirnya kemudian banyak korbannya. Setiap orang yang tidak sepakat dengannya, maka kemudian jadi korban. Dalam Islam tidak ada hukuman terhadap orang yang tidak sepakat dengan Islam. Hukuman hanya kepada mereka melakukan kejahatan seperti membunuh, mencuri, memperkosa, itu ada hukumannya. Tapi kalau menentang Islam atau tidak Islam, tidak ada hukumannya. Nggak ada hukuman dalam Islam bahwa yang tidak Islam dihukum, nggak ada. Coba cari dalam Al-Quran. Yang ada kalau dia membunuh, dibunuh juga kisas. Mencuri, potong jari tangannya, itu ada. Berzina, didera. Ya, kan itu yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau misalnya orang tidak Islam, tidak bertuhan, itu tidak ada hukumannya. Itu urusan mereka masing-masing. Jadi kalau kita lihat ini, agama samawi terutama Islam itulah yang paling indah. Kenapa? Tidak ada yang memaksa. Kalau toh memaksa itu bukan dari Islamnya, tetapi kekuasaan yang menggunakan bendera Islam. Yaitu kekuasaan politik yang menggunakan bendera Islam, dan menggunakan bendera Islam itu untuk mempertahankan establishment kekuasaan monarkinya. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ya kaumku, sungguhnya aku ini terhadap kalian adalah nadhirun mubin. Ya.
peringatan yang nyata. Kita tutup dengan sebuah hadis ya. Ini ada hadis. Ini Nabi Nuh dan Dajjal. Ya, ini adalah judulnya Nabi Nuh dan Dajjal. Karena kita masuk cerita tentang Nabi Nuh. Ya. Ini kita kutipkan dari hadis Imam Bukhari nomor 3090. Ya. Ini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda, ala uhadditsukum hadithan anid Dajjal ma haddatsa bihi nabiyyu qaumahu. Ya. Yaitu catatlah ya. Atau maukah, inginkah kalian, bisa jadi catatlah, saya akan menyampaikan, membicarakan sebuah pembicaraan ya. Temanya tentang Dajjal ya. An-Dajjal, tentang Dajjal. Ma haddatsa bihi nabiyyun qaumahu. Sebuah pembicaraan yang belum ada nabi sebelumnya yang membicarakan kepada kaumnya. Jadi ini kata Nabi kepada orang di sekitarnya, sahabat-sahabatnya. Ini hadis Bukhari juga di 90. Jadi inginkah saya ceritakan kepada kalian sebuah cerita, atau catatlah saya akan menceritakan kepada kalian sebuah cerita mengenai Dajjal. Cerita ini belum pernah disampaikan nabi-nabi sebelumnya kepada kaumnya. Inau bahwasanya Dajjal itu a'waru. Dajjal itu adalah buta sebelah matanya. A'war itu buta sebelah matanya. Wa innau yaji'u ma'ahu bimisalil jannati wan nar. Dan dia datang, wa inna rasulunya dia hunya Dajjal, yaji'u akan datang bersamanya bimisal dengan perumpamaan. Ya, membawa perumpamaan jannah dan nar, surga dan neraka. Fallati yaqulu innahal jannah, maka kalau dia berbicara bahwa itu adalah surga, hianar, hakikatnya neraka. Jadi Dajjal itu menipu orang. Dia menjanjikan surga padahal itu adalah neraka. Dia menjanjikan neraka padahal itu adalah surga. Nah, seperti itu. Itu adalah Dajjal. Jadi kalau kita lihat di sini, perilaku Dajjal adalah iblis juga, kan sama dengan iblis. Ya. Iblis mengatakan kepada Adam, wahai Adam dan Hawa, ya, tahukah kamu kenapa dilarang mendekati pohon ini? Tuhan melarang kamu mendekati pohon ini karena tidak ingin kamu kekal di surga. Coba kan dibalik tuh. Justru kalau kamu mendekati pohon ini, kamu tidak kekal di sini. Kamu akan keluar. Tapi dibalik oleh iblis. Justru Tuhan melarang kamu memakan pohon ini karena dia tidak ingin kamu kekal. Kan yang terkonsepsi di pikiran apa? Berarti kalau saya mau kekal harus makan pohon ini. Kan begitu, coba lihat. Itu kan tipuan pikiran. Iblis mengatakan, Tuhan melarang kamu memakan pohon ini karena Tuhan tidak ingin kamu kekal. Padahal pohon ini pohon kekekalan. Maka disebut dengan syajaratul khuldi. Syajaratul khuld, pohon kekekalan. Biasa diterjemahkan dengan buah khuldi. Ya. Nah, ketika dikatakan bahwa justru Tuhan tidak ingin kamu kekal dengan memakan pohon ini, kan berarti yang kita pahami adalah tadi istilahnya mafhum mukhalafahnya. Kan begitu. Yang kita pahami mukhalafahnya yaitu bahwa kalau begitu karena saya mau kekal, kan siapa sih yang tidak mau kekal di dalam kebahagiaan? Karena saya mau kekal harus makan. Nah itu kan, jadi artinya apa? Tipuan itu dimulai dari pikiran sebetulnya. Tipuan itu dimulai dari pikiran. Ya. Siapapun dia melakukan penipuan itu dari pikiran. Ya. Dari pikiran. Ya. Baru tadi saya menonton berita, ada lagi selegram yang ditangkap. Selegram itu mengaku sebagai konsultan spiritual, tapi ujung-ujungnya jual sabu-sabu, jual dada, jual narkoba coba. Luar biasa kan? Ya, dia menggunakan spiritual sebagai pintu masuk, hanya sebagai entry point saja, pintu masuk, sebagai gate-nya saja. Ya, kelihatannya itu kayak kalau ada gate itu kan kelihatan, oh ini perumahan ini, gitu. Padahal dari dalamnya itu adalah jual sabu-sabu. Nah, jadi orang diyakinkan bahwa dia bisa ini dan itu, dia bisa memberikan ini dan itu. Padahal sebetulnya ujung-ujungnya adalah penipuan. Baru tadi ditangkap, kemarin ditangkap kita dengarkan. Nah jadi cuma sekian berbahagia, semua orang yang berbicara tentang konsultan spiritual macam-macam, dan hal-hal yang tidak rasional, itu ujung-ujungnya adalah penipuan. Ujung-ujungnya nanti adalah duit.
cuma tidak menyebutnya duit, tidak menyebutnya sebagai sini uangnya, menyebutnya misalnya mahar, ya, menyebutnya nanti nama lain seperti kayak gitu-gitulah. Namanya disebutnya nanti tebusan, ini untuk menebus ini, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, oleh sebab itulah maka kemudian Allah mengatakan Nabi mengatakan Dajjal itu buta sebelah matanya. Apa maksudnya Nabi buta sebelah matanya? Ya, buta sebelah matanya itu artinya yang dilihat hanya dunia, tidak melihat kepada akhirat. Jadi matanya itu cuma dunia. Ya, karena Tuhan memberikan kita dua mata itu supaya melihat dunia akhirat. Ya. Tapi ini yang dilihat cuma dunia saja, ya, alam dunia. Dia tidak melihat akhirat. Kebetulan lagi simbol Illuminati itu dan juga Zionisme itu adalah mata satu juga, buta sebelah matanya. Ya. Dan ini hadisnya Imam Bukhari nih, ya, buta sebelah matanya. Dan dia datang dengan apa? Perumpamaan surga dan neraka. Ini tadi. Bimisalil jannati wan nar. Dia datang dengan perumpamaan surga dan neraka. Maka kalau dia mengatakan surga, itu hakikatnya neraka nih. Jadi bolak-balik. Fallati yaqulu innahal jannatu hiyan nar. Hakikatnya itu adalah neraka. Wa ini kata Nabi, kan berarti ini sebaliknya begitu juga. Kalau dia bicara tentang neraka berarti surga, kan begitu. Wa ini sesungguhnya aku, kata Nabi, unzirkum, ku ingatkan kalian. Ya. Kama andara bihi Nuhun, sebagaimana Nabi Nuh mengingatkan juga Dajjal kepada kaumnya. Ya. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, tadi tidak pernah sampaikan Nabi sebelumnya, tapi karena di sini ada Nabi Nuh, berarti sebagaimana Nabi Nuh mengingatkan kaumnya tentang apa? Tentang azab yang pedih. Ingat tadi surat apa? Ingat tadi surat ini, surat Nuh. Ya. Ini. Jadi ini yang dimaksud Nabi nih. Ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an andir qaumaka. Wahai Nabi Nuh, beri peringatanlah kepada kaummu min qabl sebelum ayatiyahumun adzabun alim. Sebagaimana sebelum datangnya azab yang pedih, sebelum datangnya banjir bah. Nah, seperti Nabi Muhammad juga memberikan peringatan tentang Dajjal sebelum Dajjal itu datang, karena kalau dia datang bisa menjadi azab yang pedih. Lihatlah sekarang bagaimana dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, itu menjadi hukuman yang pedih bagi orang Gaza. Dari Gaza, dari mana? Dari Dajjal. Ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian terbagian diingatkan. Jadi oleh sebab itulah Nabi sudah berbicara Dajjal jauh sebelumnya dan sudah jelas sekali sebutkan. Matanya satu buta tentu maksudnya tidak melihat akhirat, tidak melihat masalah ketuhanan, yang dilihat cuma masalah kemanusiaan, bukan masalah keuangan. Yang dilihat hanya kapitalisme. Ingat, kapitalisme itu tidak mungkin berjumpa dengan humanisme. Ingat, kapitalisme tidak mungkin berjumpa dengan humanisme. Karena kalau humanisme itu yang dijunjung tinggi humannya, manusianya. Sedangkan kalau kapitalisme, kapital yang dijunjung tinggi kapitalnya, modalnya, tidak mungkin ketemu. Ya, tidak mungkin. Ya. Jadi artinya apa? Dalam konsep kapitalisme, kemanusiaan harus dikorbankan demi modal. Ya. Itu yang terjadi di berbagai negara sekarang. Ya. Tidak apa-apa, ribuan orang meninggal di Ukraina. Yang penting saya Amerika punya alasan untuk mengambil alih kekayaan alamnya Ukraina. Dan ternyata sekarang kita lihat dipaksa untuk menyerahkan 50% mineral tanah jarangnya. Dan itu bukan hanya Ukraina, berbagai negara seperti itu. Nah, jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, inilah yang disebut dengan Dajjal. Ya. Dajjal, kita mendengarkan bagaimana Donald Trump mengirim surat kepada pemimpin tertinggi Iran. Isinya kata-katanya di awal adalah memuji dengan kata-kata kita ada peluang untuk membuka pembicaraan baru, dan ini peluang ini bisa Anda manfaatkan dengan baik. Tapi kalau Anda tidak mau, kita akan berikan risiko yang sangat berat. Ya, seperti itu. Kami akan bisa menghancurkan negara Anda. Begitu bahasanya coba. Nah, inilah dia bahasa Dajjal seperti itu. Nah, jadi inilah sudah disampaikan oleh Nabi berkenaan dengan Dajjal ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian, terutama al-fakir, karena tidak ada sumber pengetahuan yang lebih valid daripada Allah dan Rasul-Nya.
Dengan belajar dari sini kita bukan hanya mengetahui Al-Quran dan hadis toh saja, tetapi kita menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai kacamata untuk melihat realitas sekarang. Realitas di sekitar kita dan juga apa yang terjadi nanti setelah kita meninggal dunia. Terima kasih banyak. Walafuminkum yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Tiba-tiba teringat tentang hadis pasal taktik Dajjal tadi dengan kaitan ayat 24 kepada Uwais Al-Qarni yang jauh di Yaman dan bau syurganya dicium oleh Nabi SAW walaupun tak bertemu. Kemudian hadis yang terkait dengan Nabi doakan keberkahan Yaman dan berakhir dengan hadis 3 kali sahabat-sahabat tanya tentang bagaimana dengan Najd pula, yakni Saudi zaman sekarang. Lantas lepas 3 kali ditanya, Rasulullah SAW cakap bahawa dari situlah muncul tanduk syaitan. Dan sekarang tiba-tiba kita dikupaskan dengan Ya Rabbi inna qaumi hazal Qur'an mahjura. Padahal terang-terang mereka jumpa Nabi, mereka dengar Nabi di depan mata di Madinah. Beri pencerahan tentang kaitan-kaitan yang saya sebutkan tadi, Ustaz. Afwan. Baik, Mas Kaiser bahagia. Jadi kata-kata tanduk setan ini sebetulnya menarik ya. Ingat, tanduk setan. Ya. Kan pernah kita bahas itu hadisnya dulu. Bahwa dari sanalah munculnya tanduk setan. Jadi ketika minta didoakan juga Najd. Ya, kan Nabi mendoakan Dimashq, Nabi mendoakan misalnya Yaman, dia minta juga. Jadi katakan wa najdana, dan Najd kami wahai ya Rasulullah. 3 kali sampai Nabi menolak dan kemudian dikatakan di sanalah munculnya tanduk setan. Nah, ingat, tanduk setan, bukan setan tanduknya gitu. Yang namanya tanduk itu cuma sekali kan alat untuk menyerang. Ingat, yang namanya tanduk itu alat senjata untuk menyerang. Itu kan tanduk ya. Jadi kekuatannya setan pada tanduknya, bukan pada setannya, tapi pada tanduknya. Nah, kalau kita hubung-hubungkan dengan hadis ini tadinya, waduh, jangan-jangan Dajjalnya ada di sana, di sini maksudnya di hadis ini, lalu kemudian tanduk setannya di sana, gitu. Ya, Amerika misalnya, Dajjalnya tanduknya ada di sana, karena benar-benar menanduk kemana-mana sampai kemudian kita lihat menjadi penonton pasif terhadap kejadian yang ada di Yaman, di Gaza. Bahkan Yaman juga pernah diserangnya kan, beberapa tahun yang lalu menyerang Yaman juga. Ya. Nanti setelah Yaman menyerang Aramco baru kemudian berhenti. Kan pernah Yaman dulu menyerang Aramco. Langsung Arab Saudi berhenti. Kenapa? Karena kalau Aramco diserang, Saudi akan pilot. Karena sumber pendapatan terbesar Saudi ya di Aramco itu. Ya. Kalau Aramco diserang oleh Yaman dengan rudal-rudal yang presisi, ya nanti habislah Saudi. Maka kemudian sejak Yaman menyerang Aramco, maka sejak itu kemudian Saudi menghentikan serangannya terhadap Yaman, terhadap Houthi. Ya. Jadi kita saksikan seperti itu. Nah, dan kita lihat juga bahwa ketika Houthi menyerang kapal-kapal yang berlayar menuju ke Israel, yang setiap hari membunuh rakyat Gaza, ya negara-negara ini justru mengecam Houthi, meminta Houthi menghentikan serangannya. Ini kan yang menjadi lucu jadinya. Nah, jadi oleh sebab inilah yang kita khawatirkan. Kata Nabi, itu hadis Nabi, kita tidak berani mengatakan itu kalau bukan dari Nabi. Nabi mengatakan bahwa dari sanalah munculnya tanduk setan. Ya. Nah, dengan demikian Mas Kaiser bahagia, coba ulangi lagi, marilah kita menggunakan Al-Quran dan hadis-hadis yang mu'tabar ini menilai keadaan, melihat realitas yang ada di sekitar kita. Kalau tidak, berarti kita belum menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kalau kita belum menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, berarti kitalah yang disesalkan Nabi dengan kata-kata, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kaumku, umatku, sepeninggalku tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Mereka menjauhinya mahjur. Ya, seperti itu. Ada lagi, silakan. Tidak ada, Ustaz, di chapter. Kalau tidak ada, kita akhir sampai di sini. Terima kasih banyak, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama.